Tahun lalu, mimpi buruk di tikungan terakhir 2024 adalah tahun kelam buat Veda. Semua ekspektasi tinggi hancur di tikungan terakhir. Final race. Kondisi hujan ringan. Veda sedang tempel posisi 2, tinggal selangkah lagi menuju podium. Tapi di momen krusial itu, ban belakangnya hilang grip, terpeleset, motor melintir, dia jatuh, dan bersama itu jatuh juga harapan ribuan fans Indonesia. Yang lebih menyakitkan, lawannya terekam jelas oleh kamera. Klip itu viral, komentar negatif membanjiri akun Veda. Media luar menyebutnya anak emas yang belum matang. Bahkan internal timnya mulai mempertanyakan mentalitasnya. Tapi Veda tidak bicara, tidak klarifikasi, dia hanya pergi. Dan disitulah semuanya berubah. Hilang dari radar, tapi bukan untuk menyerah. Beberapa bulan pasca musim berakhir, nama Veda nyaris tak terdengar. Tidak muncul di media, tidak muncul di event. Banyak yang menduga dia menyerah. Tapi di balik layar, latihan gila-gilaan terjadi. Sirkuit Sentul jadi markas senyap. Kamera amatir bocorkan satu klip. Veda melakukan latihan cornering ekstrim dengan kecepatan di luar logika. Tanpa sponsor, tanpa kru ramai, hanya dia, motor, dan lintasan. Mekanik senior yang sempat membantunya mengatakan, anak ini datang setiap hari, sendiri, nggak banyak omong, tapi cara dia tekan gas, itu bukan buat latihan, itu buat perang. Transformasi itu dimulai dari dasar, ulangi teknik, perbaiki mental, ubah pendekatan balap. Veda belajar bukan buat ikut lomba, tapi buat menuntaskan sesuatu yang belum selesai. Musim baru, sirkuit baru, Buriram, Thailand. Trek panas, tekanan tinggi. Tapi Veda tenang. Start dari posisi ketiga, dia langsung serang sejat lampu padam. Tikungan pertama, agresif. Tikungan kedua, bersih. Tikungan ketiga, Veda sudah di depan. Lap demi lap, gap makin jauh. Komentator luar negeri berteriak, "This is not racing, this is a declaration." Veda seperti punya mesin waktu, seolah dia tahu tiap belokan, tiap manuver lawan. Finish dengan keunggulan 5 detik, tanpa selebrasi, hanya anggukan kecil ke kamera. Itu bukan sekadar kemenangan, itu pengumuman bahwa Veda kembali, bukan sebagai peserta, tapi sebagai ancaman. Race kedua, Malaysia. Sirkuit Sepang jadi arena reuni paling panas. Karena siapa lagi kalau bukan Hiroshi Tanaka yang kembali muncul. Start berdampingan dengan Veda, aroma panas langsung tercium. Dua rival lama, dua cerita belum selesai. Lap ke-6, keduanya bersenggolan ringan. Penonton teriak, komentator kehilangan nada. Veda tetap fokus. Di lap ke-9, dia melakukan overtake lewat sisi dalam yang mustahil. Roda depan hampir menyentuh rumput, tapi berhasil. Dan saat finish, Tanaka berada 4 detik di belakangnya. Usai balapan, Tanaka menolak wawancara. Veda lagi-lagi diam. Tapi satu tatapan ke arah pedok Jepang cukup untuk mengirim pesan. Aku belum selesai. Race ketiga, Mandalika. Rumah sendiri, atmosfer membara, tiket ludes, tribun penuh, semua teriakan satu nama, Veda. Dan dia tahu tanggung jawab itu. Start bagus, tapi Tanaka lagi-lagi membayang ketat. Lap 7, mereka wheel to wheel di straight. Tapi Veda kali ini bermain lebih cerdas. Dia nggak buru-buru, dia sabar. Lap 10, jebakan tikungan dilakukan. Veda pancing Tanaka keluar jalur, lalu potong dari dalam. Bersih, brutal, efektif. Saat finish, suara tribun mengguncang. Veda berhenti sebentar, buka visor, tatap ke arah penonton. Tak perlu kata-kata, semua tahu pahlawan telah bangkit. Race keempat, sirkuit Lusail, Qatar. Start dari posisi 5, tapi dari awal terlihat ada yang beda.
Veda tidak menunggu, dia hajar sejak lampu padam. Tikungan pertama, 2 pembalap dilewati. Tikungan ketiga, dia sudah P2. Lap keempat, Veda lakukan manuver paling gila musim ini. Late braking ekstrim, sliding tipis, nyaris high side, tapi tetap menguasai motor. Komentator berteriak, "He's riding on the edge of physics." Setelah itu, tidak terkejar. Veda tarik jarak 6 detik, konsisten, tanpa error, finish sendirian. Di Parce Ferme, engineer lawan cuma geleng-geleng kepala. Veda seperti bukan manusia hari itu. Dia balas semua kritik dengan kecepatan. Usai 4 race, banyak yang mulai sadar. Ini bukan soal klasemen, ini soal identitas. Veda tidak sekadar ingin menang, dia ingin membuktikan bahwa dia layak, bahwa dia bukan sekadar anak emas AAH, bahwa dia bukan sekadar harapan netizen, tapi pembalap sejati. Wawancara singkat usai Qatar mengungkapkan sisi emosionalnya. "Gue nggak di sini buat senang-senang, gue di sini karena gue belum selesai." Komentarnya singkat, tapi dampaknya besar. Fans makin loyal, lawan makin tegang. Setiap race kini jadi personal, dan itu membuat setiap kemenangan terasa seperti peluru balas dendam. Di balik helm itu, ada luka lama yang belum sembuh. Kalau kita lihat Veda sekarang, cepat, tenang, mematikan, mungkin kita lupa, dia masih remaja. Tapi tekanan di pundaknya setara veteran. Sejak kecil jadi sorotan, diidolakan, diharapkan. Tapi ketika gagal, dia juga yang dihina, ditinggal, dianggap mental tempe. Viralnya video kekalahan tahun lalu jadi titik balik. Dia bisa saja mundur, bisa saja menyalahkan tim, tapi dia pilih jalan sunyi, jalan latihan, jalan bangkit. Dan semua luka itu sekarang berubah jadi bahan bakar. Setiap tikungan yang dia lewati, setiap lawan yang dia salib, itu bukan sekadar aksi balap. Itu pernyataan, gue nggak kemana-mana, gue masih di sini. Dominasi Veda bukan cuma disorot penonton, tapi juga radar tim-tim besar. Rumor dari pedok menyebut, perwakilan Honda Tim Asia sempat terlihat berbicara dengan manajernya di Mandalika. Yamaha katanya tertarik masukin dia ke program pembinaan Eropa. Media Spanyol bahkan mulai meliput, rider muda Asia ini siap gegerkan Moto3. Dan itu bukan isapan jempol. Veda punya semua, speed, mental, fans. Pertanyaannya sekarang, akankah dia pindah ke Eropa lebih cepat atau tetap fokus menuntaskan dendamnya di musim ini? Yang jelas, Veda sedang berada di titik paling panas dalam karirnya. Tapi, ini baru awal. Veda belum selesai. 4 race, 4 podium, 3 kemenangan. Tapi kalau dengar cara Veda bicara, ini belum apa-apa. Saat ditanya target musim ini, dia jawab singkat, "Gue belum puas." Itu kalimat sederhana, tapi berbahaya. Karena kalau performa ini belum puncaknya, artinya kita belum lihat versi paling buas dari Veda. Dan kalau tren ini berlanjut, Asia tidak cuma punya bintang, Asia punya monster baru di lintasan. Fans mulai berandai-andai, netizen bikin desain livery Moto3 dengan nama Veda. Tapi satu hal yang pasti, siapapun lawannya musim ini harus bersiap. Karena Veda tidak datang untuk sekedar balapan, dia datang untuk menuntaskan sesuatu.